Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afni Anissa, rekan saya Ferlina Putri. Dan saya Sita Nabila. Kami dari UIN Suskario dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini kami akan mewawancarai seorang guru SD, di mana wawancara ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Perkembangan Modern dalam Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zuhri MAG. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Baik Kak, kami diskusi dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Kebudayaan Universitas Riau. Di sini saya Ferlina Putri, rekan saya Nur Afni Anissa dan satu lagi Sita Nabila. Di sini kami ingin mewawancara Kak tentang mengenai perkembangan modern dalam Islam di SD. Boleh. Baik, pertanyaan pertama Kak, kan di dunia modern hari ini kebanyakan menganggap agama serta pembelajaran agama kurang penting. Itu karena modernitas tidak menuntun adanya bimbingan rohani. Lalu bagaimana pandangan Kakak terhadap hal ini? Bagaimana cara meluruskan kembali persepsi tersebut? Oke, kalau menurut Kakak ya, persepsi itu yang berkembang kan karena mungkin kebanyakan orang berpendapat agama itu hampir sama dengan budaya. Ya kayak kita berjilbab nih, oke, karena kita Islam ya udah kita berjilbab gitu. Sementara kan kalau dalam agama tuh banyak fikih, syariat yang harus kita pelajari. Nah, jadi ada pemahaman definisi agama itu sendiri yang mungkin mereka kurang paham gitu, kurang pas penjelasannya atau pengertiannya yang ditangkap oleh orang-orang awam. Jadi bagi mereka yang paham, mereka pasti menuntut hal itu untuk dirubah dalam artian seperti ini. Kalau memang kita itu muslim gitu kan, diajarkan cara berpakaian yang seperti apa ya, seperti itu dilakukan. Jangan, bukan berarti dia berjilbab, oh dia muslim segala macam gitu. Itu sudah fitrahnya seorang perempuan itu menutup aurat, seperti itu kan dalam pandangan muslim. Nah, kalau menurut Kakak untuk meluruskan hal itu memang penting pembelajaran agamanya yang memang benar-benar dipahami ketika jenjang sekolah, terutama SD kan. Tapi pembelajaran yang seperti apa yang harusnya bisa dipahami oleh siswa itu yang bermakna tadi harusnya. Jadi bukan berarti kalau sekarang kan kita lihat pembelajaran agama itu menuntut pada kurikulum nih ataupun kompetensi yang harus dicapai. Contoh, misalnya di SD kelas 1 harus tahu tentang kisah Rasul ini misalnya. Nah, yang menjadi tolak ukurnya siswa paham tentang itu ketika nilai mereka di atas rata-rata. Harusnya mereka paham tentang kaidah atau nilai-nilai Islam yang terkandung dari cerita itu. Nah, ketika mereka memahami pembelajaran seperti itu, jadi kemungkinan atau harapan besarnya ya, perspektif itu akan lahir dengan sesuai yang kita inginkan atau sesuai syariatnya lah, seperti itu. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya tuh pada sekolah-sekolah sekarang tuh kan sudah menerapkan kurikulum merdeka. Iya, benar. Dimana kurikulum merdeka ini katanya pembelajaran PAI itu jamnya dikurangkan gitu. Kan berbeda gitu dari kurikulum sebelumnya. Benar-benar. Bagaimana pandangan Kakak mengenai hal itu? Oke, sudut pandang sebagai seorang pendidik ya, kalau menurut Kakak, kalau kita pahami kembali kurikulum merdeka itu nggak cuman jam PAI yang dikurangi, seluruh jam pembelajaran, mau itu matematika, mau itu muatan lokal, bahasa Inggris, IPA, segala macam itu dikurangi. Nah, dikurangi jam pembelajarannya karena mereka punya yang namanya kan kalau kurikulum baru itu sekarang ada P5 itu kayak pendidikan Pancasila gitu, kayak yang ditekankan itu perilaku. Nah, sebenarnya kalau menurut sudut pandang Kakak, justru kurikulum sekarang itu kita lebih mudah menyesuaikan dengan syariat kalau misalnya yang kayak kalau kita muslim di sekolah muslim ataupun di sekolah umum biasa, banyak hal-hal yang bisa kita sesuaikan dengan nilai-nilai agama kita. Contoh, ketika kita belajar matematika nih, nah di kurikulum merdeka itu kan diberikan kebebasan untuk kita mengkonsep pembelajaran. Jadi ketika kita belajar misalnya berhitung, kita juga memasukkan nilai-nilai agamanya kayak gitu. Atau ketika kita belajar tentang pembagian, masukkan juga nilai-nilai agamanya, misalnya tentang adil segala macam. Nah, mulai dari tingkat SD, SMP maupun SMA kan seperti itu kurikulum. Jadi kalau menurut pandang Kakak, jam pembelajaran yang dikurangi seperti saat ini itu tidak menjadikan alasan untuk agama itu semakin
semakin sedikit kesempatannya untuk dipelajari. Justru dengan kurikulum sekarang itu semuanya berlandaskan dengan agama kalau menurut kakak, karena setiap pembelajaran itu harus ada pembelajaran moralnya, karena itu kan memang ditekankan untuk pendidikan moral, seperti itu sih kalau menurut kakak. Jadi hematnya itu seperti ini. Kalau mungkin di agama kita mempelajari ada khusus materi adab ini, adab itu. Nah, sementara kalau di kurikulum sekarang itu kan setiap belajar itu ditekankan nih perilaku Pancasilanya. Nah, kalau menurut kakak dengan jam pembelajaran yang sekarang, walaupun mungkin jamnya pendek, tapi justru lebih bebas untuk memasukkan, menyesuaikan, mengintegrasikan pembelajaran agama itu di setiap mapel. Kalau menurut kakak sih seperti itu. Ada lagi? Ada lagi. Pertanyaan selanjutnya Kak. Iya, boleh. Selama Kakak mengajar di sekolah dasar, adakah dampak positif yang timbul dari peserta didik dari pengaruh pengembangan Islam ini Kak? Terkhususnya pada lingkungan sekolah dasar. Oke, kakak, sebelum kakak jawab, kakak tanya pengaruh pengembangan Islam yang seperti apa dulu nih? Yang seperti corak-corak agama Islam ini Kak, yang seperti perilaku yang baik, atau itu ada kan nggak Kak, timbul yang Oke. Kalau kakak belum lama ngajar ya, baru 1,5 tahun, cuman selama pengajar jadi mungkin kayak pengaruh keislaman gitu ya ke anak didik lebih kelihatannya mungkin kayak gini. Kalau kita benar-benar memasukkan unsur itu dalam pembelajaran, karena yang kalau kita lihat sekarang kan iptek berpengaruh besar ya, teknologi berpengaruh besar. Jadi justru sekarang itu anak-anak kecil itu lebih paham dengan teknologi, lebih cakap dengan gawai kayak handphone segala macam kan. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang kayak pengembangan Islamnya, harusnya itu kitanya yang menuntut diri kita untuk lebih kreatif. Contoh, kalau seandainya kita guru PA ini, buatlah sesuatu yang mungkin bisa yang disesuaikan dengan teknologi yang berkembang itu. Contoh, kalau sekarang mereka itu sukanya main handphone, gimana sasaran kita menerapkan agama atau pembelajaran agama lewat handphone tadi. Karena sekarang itu kan anak-anak memang candu terkadang kan main handphone, dan ketika mereka udah kenal yang namanya teknologi itu memang sedikit sulit untuk mengantisipasi, karena itu nanti balik lagi ke pengaruh orang tua, lingkungan dan sekitarnya gitu kan. Tetapi kalau untuk pengembangan Islam itu sendiri kan sekarang banyak tuh, mulai dari video animasi segala macam itu yang diterapkan, cara gurunya mengajar itu yang dirasakan. Nah, biasanya hal-hal yang bersangkut paut dengan teknologi itu bisa ini loh menarik siswa untuk belajar. Jadi hal itu sendiri udah mencerminkan pengembangan ajaran gitu loh, ajaran Islam. Tapi bukan pengembangan dalam artian syariatnya yang dirubah, cuman cara menyampaikannya kayak gitu. Karena kalau seandainya syariatnya yang dirubah kan udah berbeda. Itu yang hal-hal yang sebenarnya harus memang kita hati-hati ketika mengajar. Takutnya nanti malah jadi bumerang nih, anaknya siswa-siswa malah jadi salah paham tentang syariat itu sendiri. Baiknya seperti itu. Kalau memang mau menerapkan pengembangannya sih seperti itu. Apalagi kalau mungkin sekarang kayak mungkin dulu kalau sistem menghafal halakoh biasa, sekarang mungkin lebih kreatif dengan banyak cara gitu. Ada juga menyangkut pautkan unsur teknologi, mungkin dengan kayak aplikasi segala macam, hal-hal yang seperti itu udah menjadi contoh kayak pengembangan ajaran, cara menyampaikan ya. Oke, ada lagi? Sama-sama. Kami cukupkan di sini wawancara kami ya Kak. Kami mohon maaf atas telah mengganggu waktu istirahat Kakak. Oh, enggak apa-apa. Kami sudahi. Makasih ya Kak. Sama-sama. Oke, sukses selalu ya. Amin. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.